Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di materi MPLS hari ketiga SMK Plus Umar Zaid, ini akan saya berikan materi tentang akuntansi dan keuangan lembaga. Pertama-tama, sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Bu Ika Dwi Andriani, selaku Ketua Program Jurusan Akuntansi dan juga Guru Mapel Produktif Akuntansi, yang nantinya bagi anak-anak yang mengambil jurusan akuntansi pasti akan sering berjumpa dan berdiskusi dengan saya. Nah, nggak usah buang waktu lama-lama ya. Mari kita mulai materi yang pertama. Di materi yang pertama, kita akan membahas tentang ruang lingkup jurusan akuntansi SMK. Jurusan akuntansi SMK memiliki dua versi pembelajaran akuntansi. Yang pertama yaitu pembelajaran secara manual, yang nantinya sampean akan diajari menghitung atau membuat laporan keuangan dengan cara menulis seperti biasa. Dan ada juga pembelajaran akuntansi komputer, yang nantinya sampean akan diajari tentang operasional komputer akuntansi berupa Mayop dan Spreadsheet. Dengan mempelajari pelajaran akuntansi, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dalam dunia ekonomi, dan pastinya kalian juga bisa membuat laporan keuangan dengan baik dan wajar. Tidak boleh dikatakan benar ya. Untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, sebelum kita lanjut, pasti kalian semua bertanya-tanya, apa sih akuntansi itu? Akuntansi adalah suatu kegiatan ekonomi yang memiliki 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan pencatatan. Tahapan pencatatan ini di dalamnya nanti ada tanggal transaksi, kejadian transaksi, nominalnya, dan yang lain-lain. Tahapan yang kedua yaitu penggolongan. Nanti digolongkan ada yang jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, dan yang lainnya. Di tahapan yang ketiga yaitu pengikhtisaran, yang nantinya sampean disuruh membuat laporan laba rugi. Dan yang terakhir yaitu tahap pelaporan atau membuat laporan keuangan, yang nantinya dibuat berdasarkan data yang sudah diterima, sehingga nantinya bisa dijadikan pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang tujuan akuntansi. Apa sih tujuan akuntansi? Tujuan akuntansi sendiri adalah untuk menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan, sekaligus sebagai alat untuk menentukan status suatu bisnis, di mana perusahaan itu bisa dikatakan laba atau rugi. Selain itu ada juga tujuan akuntansi lainnya, yaitu memberikan informasi keuangan. Nah, pasti kalian bingung, informasi keuangan itu apa? Informasi keuangan yang dimaksud yaitu semua informasi perusahaan yang berkaitan dengan 3 komponen, yang di dalamnya ada
komponen aset. Aset itu sama dengan harta ya. Dan harta ini kenapa kok dijadikan informasi? Biar pemilik perusahaan itu tahu berapa banyak harta yang dimiliki. Komponen yang kedua yaitu komponen hutang. Pemilik perusahaan juga berhak mengetahui berapa jumlah hutang yang harus dibayar. Dan yang komponen yang ketiga itu ada modal, yaitu modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Modal ini perusahaan juga wajib untuk tahu apakah modalnya semakin bertambah atau semakin berkurang. Akuntansi juga ada manfaatnya, bukan hanya tujuan saja. Ternyata manfaat akuntansi itu juga ada loh, yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan. Dalam operasional perusahaan, apakah perusahaan mengalami laba atau semakin merugi. Nah, ini materi yang selanjutnya, yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Plus Umar Zaid merupakan salah satu program keahlian dalam kelompok bisnis dan manajemen yang bertujuan untuk mempelajari pencatatan dan menyusun laporan keuangan baik secara manual maupun dalam sistem komputerisasi. Untuk diterapkannya terhadap suatu perusahaan baik jasa, dagang maupun manufaktur, karena perusahaan tidak hanya bergerak di bidang jual beli saja, ada juga perusahaan jasa yang bergerak hanya untuk keahlian jasa, ada juga perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur sendiri yaitu perusahaan yang mengelola barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang yang setengah jadi diolah lagi menjadi barang jadi. Itu namanya perusahaan manufaktur. Sumber informasi ini nantinya dapat digunakan oleh manajemen baik pemilik perusahaan maupun kreditor. Apa sih kreditor itu? Kreditor itu orang yang meminjami modal buat kita untuk operasional perusahaan. Perusahaan ini berkaitan dengan anggaran, di mana pekerjaan ini digunakan untuk mengendalikan anggaran supaya anggaran yang sudah disediakan untuk operasional perusahaan bisa digunakan sebaik mungkin. Dan di bidang ini juga terutama untuk menekan biaya agar dapat lebih ekonomis dan sangat berhati-hati dalam menggunakan sebuah anggaran, karena nggak mungkin kan nanti kita lebih besar pasak daripada tiang. Oleh karena itu, prinsip dari seorang pemilik perusahaan yaitu pengeluaran harus bisa seminim mungkin demi mendapatkan pendapatan atau laba yang sebesar mungkin. Nah, ini adalah materi selanjutnya, yaitu kita belajar tentang kelebihan kejuruan akuntansi. Apa sih keunggulan jurusan akuntansi dibandingkan jurusan yang lain? Di jurusan akuntansi, siswa akuntansi mampu melakukan pembukuan keuangan baik secara sederhana sampai secara yang kompleks, baik akuntansi manual sampai dengan komputerisasi. Lulusan terbaik jurusan akuntansi adalah siswa jurusan akuntansi yang kenapa kok dikatakan terbaik, karena dia bisa
bisa melanjutkan studinya. Ada pula yang langsung diserap oleh dunia kerja. Oleh karena itu, siswa akuntansi mayoritas alumninya sudah langsung bisa terjun ke dunia kerja. Nah, untuk jurusan akuntansi, materi pembelajarannya adalah tentang pembukuan keuangan dan manajemen. Gimana cara mengatur uang, gimana cara membuat anggaran, nanti akan diajari lebih lanjut di jurusan akuntansi. Lulusan akuntansi juga lebih teliti dalam bekerja. Kenapa? Karena di kelas akuntansi selalu diajarkan kehati-hatian dan harus sangat cermat. Kalau belum balance, belum boleh ulang atau belum dikatakan bisa membuat laporan keuangan. Dan insya Allah di SMK kita juga menghasilkan lulusan yang pastinya akan berbudi luhur, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap yang religius. Nah, lulusan dengan keterampilan kerja yang berintegritas di bidang akuntansi dengan menerapkan kewirausahaan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi tuntutan dunia kerja baik saat ini dan yang akan datang. Itulah sedikit gambaran dari materi MPLS jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Nanti bisa kita sambung lagi waktu sampai sudah memasuki hari di kelas belajar di SMK kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.